Banyak yang terjadi di alam semesta ini, namun ternyata ada jawabannya di dalam Al-Quran. Meski sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu, isi kandungan Al-Quran pun banyak menyimpan bukti-bukti saintifik yang ditemukan oleh ilmuwan beberapa abad setelahnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang keterkaitan ilmu fisika dan Al-Quran. Ilmu fisika adalah salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Namun, banyak keterkaitan tersebut saya hanya mengambil dua, yaitu fenomena yang sangat menguncang warga dunia, yaitu fenomena di Selat Gibraltar, dan tentang teori relativitas dari Bapak Einstein. 1. Fenomena di Selat Gibraltar. Pertama, yaitu fenomena di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar memisahkan antara benua Afrika dengan benua Eropa, tepatnya negara Maroko dengan negara Spanyol. Selat Gibraltar ini merupakan pertemuan antara dua air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Tengah. Air laut Samudra Atlantik ini masuk ke dalam Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Namun kedua air laut ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk Laut Tengah atau Mediterania mempunyai suhu 11,5 derajat Celcius, sedangkan untuk Samudra Atlantik mempunyai suhu 10 derajat Celcius. Untuk salinitas atau kadar garamnya, Laut Tengah mempunyai salinitas sebesar dari 36,5 per mil. Untuk Samudra Atlantik mempunyai salinitas kecil dari 36 per mil. Untuk kepadatan, Laut Tengah mempunyai kepadatan lebih tinggi dari Samudra Atlantik. Untuk warna, Laut Tengah mempunyai warna biru cerah, sedangkan Samudra Atlantik mempunyai warna cenderung lebih gelap. Jika kita pikir dari logika, tentu kedua air ini akan bercampur dari Laut Tengah, dari Samudra Atlantik ke Laut Tengah. Ternyata tidak, mereka membutuhkan waktu yang lama agar kedua air laut ini bisa agar kedua karakteristik dari air laut ini bisa melebur. Seorang ahli oceanografi, Bapak Francis de Castell, pada abad 20 Masehi menjelaskan bahwa sifat lautan ketika bertemu tidak bisa bercampur satu sama lain apabila ada perbedaan massa jenis. Tegangan permukaannya mencegah kedua air ini dapat bercampur antara satu sama lain, seolah ada dinding-dinding tipis yang membatasi yang memisahkan kedua air laut tersebut. Namun, jauh sebelum itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. 2. Teori relativitas. Kedua, tentang teori relativitas dari Bapak Einstein, seorang ilmu fisikawan asal Jerman yang mengemukakan tentang teori relativitas yang masih dipakai sampai saat sekarang ini. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Dari ayat di atas dapat kita telaah bahwa malaikat Jibril menghadap Allah dalam waktu 1 hari yang apabila dilakukan oleh manusia akan memakan waktu 50.000 tahun lamanya. Namun, waktu yang sebelum kita membuktikannya, kita misalkan dulu waktu yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh malaikat-malaikat dan malaikat Jibril itu dengan T. Kemudian waktu yang dirasakan oleh manusia di bumi itu dengan T aksen. Kerangka diam di sini adalah bumi dan kerangka bergerak di sini adalah para malaikat dan malaikat Jibril. Dari penjelasan tersebut dapat kita temukan bahwa kecepatan para malaikat dan malaikat Jibril itu sama dengan kecepatan cahaya sesuai dengan hadis berikut ini. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang keterkaitan ilmu fisika dan Al-Quran. Semoga video ini dapat membantu semua orang yang membutuhkannya.